Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, ini dari seluruh Indonesia, terutama Mas Anjar itu luar biasa, nggak pernah absen ini Mas Anjar itu dengan saya. Luar biasa nih dari Iya, Pak. Jayapura ya, dari Jayapura begitu jauhnya, tapi juga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Juga dari Mbak Mirja tadi di Pangkalan Bun, tadi ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, dari Lebak Siu, ada yang dari Pemalang, dari Pantai Widuri itu, sambil berjemur di Pantai Widuri kita dibaca. Di Magelang ya. Dan semuanya teman-teman lah, tidak bisa saya sapa satu persatu. Yang penting teman-teman bisa komunikasi, bisa mendengar suara saya, menghilangkan rasa kejenuhan, kegalauan lah ya, ini kegalauan kita mudah-mudahan nggak terlalu lama, tapi kok di Jakarta juga diperpanjang ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Saya juga udah bosen sih kayak gini-gini, udah capek. Kita pengen kuliah natural ya, apa adanya di lab, di kelas gitu kan, lebih nyaman, lebih enak, belajar juga lebih enak, bisa diskusi sama teman-teman. Nggak bisa nyontek temennya. Nggak bisa nyontek temennya. Ya temennya. Tapi kalau gini kan nyontek temennya juga kalau nggak ngasih-ngasih gitu kan susah. Baik, teman-teman, ini bercanda aja buat siang-siang ngantuk biar nggak ngantuk. Baik adik-adik, untuk season kali ini kita nanti tetap seluruh materi saya ada di Vikas, cuma nanti mungkin kita nggak bisa praktikum langsung, mungkin saya lebih banyak ke teori yang ada di itu, teori praktikum yang ada di buku itu ya, yang ada di buku yang sudah saya share di awal, dan ini juga kita akan mempelajari bab khusus bab 5. Ini sebentar, ini Mbak Nailul Wafiah mau masuk ya. Baik, saya akan share materinya. Coba yang di Vikas, coba saya buka dulu filenya. Mana filenya? Saya buka Vikas aja lah. Vikas dulu, nanti kita klik. Saya belum login juga dari Vikasnya. Sebentar, saya login dulu ke Vikasnya. Ya. Baik, adik-adik, nanti di Vikas tentang perancangan sistem. Ini ada yang mau masuk lagi, saya silahkan masuk ya. Tentang perancangan sistem, coba saya klik dulu materinya. Saya buka biar cepat aja. Saya buka dulu dari sini biar nggak terlalu lama. Mana ya? Analisis dan perancangan sistem informasi laboratorium. Nah, ada PDF dan ada PPT-nya. Coba buka lagi juga PPT-nya. Coba. Saya buka dulu PPT-nya. Ya. Saya buka PDF-nya. Ya. Ada dua-duanya ya. Nanti saya buka dulu biar cepat. Nah, baik, saya langsung share sekarang. Saya share dulu materinya yang akan kita ceritakan sore ini. Di Papua sudah jam 4 tambah 2, jam 16 ya. Ada sore ya Mas Anjar? Iya, Pak. Ada sore ini di Papua. Ya, Pak, udah 4:30. Ada 4:30 juga ya, ini udah jam ya. Baik, di Papua nanti saya tuh kemarin kapan ya, ke bulan Maret ya, main ke Papua, main ke Arso juga itu, ke kebun naga, punya teman, punya saudara itu, Arso, ya. panen naga di Arso, ada kabupaten itu apa namanya, di jauh itu ke selatan. Baik, ini materi yang akan kita bahas pada sore ini adalah yang ini, analisis dan perancangan sistem informasi laboratorium. Ini Mbak Diah Nur Hayati mau masuk, saya admit dulu aja. Ya baik, silahkan teman-teman yang masuk. Nanti yang keluar masuk juga mungkin karena sinyal, tidak masalah. Nanti ini materinya semua ada di Vikas, jadi tidak akan susah. Ini kita nyoba merancangnya. Saudara kan akan menjadi, kalau tidak terlalu lama lagi kan, saudara akan jadi sarjana sains terapan teknologi laboratorium. Artinya kalau jadi sarjana akan jadi memiliki kemampuan lebih dibanding dengan teman-teman yang di ahli media.
Dan saudara diharapkan mampu menjadi manajer-manajer di sebuah laboratorium tersebut. Jadi tidak sekedar sebagai ahli teknis di laboratorium untuk analisis laborat, tetapi juga ahli memanage laboratorium. Maka harus bisa mengelola sebuah laboratorium. Jika laboratorium itu belum memiliki sistem informasi, saudara harus menjadi perancangnya. Sehingga laboratorium yang dikelola kita memiliki sistem informasi yang memadai untuk mendukung kualitas laboratorium. Jika laboratorium medik tidak memiliki sistem informasi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, pasti tidak memiliki daya saing, pasti akan kalah, apalagi di era sekarang seperti ini. Tidak memiliki teknologi. Ya misalnya seperti contoh aja, Unimus di masa COVID ini tidak punya teknologinya untuk kuliah seperti ini. Ini kan pasti akan kalah dengan universitas lain, yang salah satu contoh ya. Nah, ini kan alhamdulillah Unimus dengan universitas negeri tidak kalah nih, teman-teman Undip, teman-teman UI, teman-teman UGM juga kuliahnya sama seperti kita seperti ini. Kan artinya kita tidak kalah secara teknologi. Kemudian untuk laboratorium pun demikian. Jadi kalau tidak memiliki teknologi untuk mengelola laboratorium, pasti akan kalah bersaing ya. Baik, kita lanjut ya. Itu kenapa saudara harus memahami perancangan sistem. Nah, karena kita harus bisa merencanakan sebuah sistem informasi yang akan dikelola oleh kita dalam sebuah laboratorium tersebut. Ya mungkin setidaknya secara teoretik harus paham, kalaupun nanti mungkin di masa saudara selesai studi nanti masuk ke sebuah laboratorium menjadi laboratorium itu pasti sudah ada sistem informasinya. Tapi kalau saudara mau menjadi sebuah manajer laboratorium baru yang saudara dirikan sendiri, itu kan saudara barangkali belum harus bisa merancang sistem informasinya di laboratorium tersebut. Nah, ini yang harus dipahami. Baik, beberapa hal, ada 3 topik dalam session kali ini. Gambaran umum, analisis perancangan sistem informasi, proses bisnis laboratorium, model pengembangan laboratorium, ya baik, yang teman-teman ada di dekat jalan raya, mungkin nanti mic-nya bisa di-mute, nanti kalau butuh bicara dengan saya klik lagi di unmute ya. Baik teman-teman, itu pokok bahasan yang akan kita cerita pada sore ini. Ada 3 topik ini. Gambaran umum, terus proses bisnis dalam laboratorium, dan pemilihan model sistem informasi yang dalam laboratorium. Baik, kita ke sekarang. Gambaran umum. Nah, ini gambaran umum sistem kan seperti yang sudah saya sampaikan ini pada pertemuan yang lalu. Gambar ini sudah kita share ya ini adalah gambaran umum sistem informasi jaringan arsitektur komputer pada sebuah laboratorium yang besar gitu kan. Seperti ini. Semua perangkat-perangkat analisis di laboratorium itu sudah terhubung dengan komputer. Setiap komputer terhubung dengan seluruh jaringan dan dikelola dalam sebuah sistem informasi yang sangat memadai, sehingga untuk analisis laboratorium sudah bisa terekam datanya, mulai dari daftar pasien sampai pasien selesai mendapatkan hasil analisis laboratorium yang akurat, cepat, tepat. Itu pada yang lalu kan gitu. Akurat, cepat. Baik, ini ada teman-teman yang mau gabung, saya gabungkan dulu. Silakan teman yang baru gabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Media yang saya sampaikan juga terlihat dengan jelas di perangkat yang saudara gunakan. Baik, sistem informasi perancangan. Jadi tahap perancangan laboratorium nantinya itu dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pengguna. Ini yang penting. Hasilnya harus dapat sesuai dengan keinginan pengguna, keinginan dari pengelolaan laboratorium. Misalnya nanti aplikasi yang dipakai oleh kasir, oleh teller, atau oleh front office, itu harus sesuai dengan kebutuhan front office. Aplikasi yang digunakan oleh kasir keuangan juga harus sesuai dengan kebutuhan di keuangan. Aplikasi yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga laborat di unit-unit pemeriksaan laboratorium juga harus sesuai. Nanti entry-entry data dan laporan-laporan hasilnya juga harus sesuai dengan
kebutuhan para penggunanya di setiap unitnya, di setiap bagian. Baik, maka langkah awal yang harus diperhatikan adalah identifikasi masalah ini. Kalau kita mau merancang sebuah sistem informasi di laboratorium, identifikasi masalah harus dicari masalahnya apa semua. Tanda tanyanya yang banyak. Apa, siapa, bagaimana, entry-nya bagaimana, nanti seperti apa yang diinputkan, terus nanti datanya kemana, nanti yang baca harus siapa, dan seterusnya. Ini tanda tanyanya banyak. Apa, terus. Nah, ini identifikasi, ada masalahnya apa aja. Ada masalah apa, mungkin di front office ada masalah apa, di bagian pemeriksaan apa, nanti di bagian akhir, di bagian keuangan, di bagian HRD. Nah, itu apa-apa, semua diidentifikasi masalahnya. Seluruhnya malah diidentifikasi aja seluruh yang kebutuhannya, sambil jalan juga. Nah, kemudian menganalisis arus informasinya. Nah, misalnya tadi ini kan gambaran arus informasi ya. Arus informasinya dari mana ke mana? Dari front office-nya, komputer yang ini, satu ini untuk front office. Front office nanti kemana? Siapa yang bisa baca? Kan mulai daftar pasien, sampai pengambilan, ke bagian spesimen untuk masuk siapa yang harus dicek duluan antriannya misalnya. Ngecek darahnya, ngecek urinnya, ngecek apanya di komputer. Misalnya kan, nanti yang di bagian laboratorium, di bagian pemeriksaan hasil itu juga harus terlihat ini urinnya siapa. Kodenya bagaimana. Kan kalau pengkodean dari spesimennya tidak memakai sistem komputer, kodenya mungkin bisa saja salah tulis, salah kode, kepajak kodenya. Mungkin. Kalau sekarang kan mungkin dengan spesimen, dengan teknologi yang baru, botol-botol kecil untuk spesimen itu sudah dikasih barcode misalnya, ditempeli barcode. Oh, ini punya saya si Fathur periksa urin, nah, misalnya. Itu sudah ada. Kalau di bagian laboratorium dibaca barcode, oh ini punya saya, nggak ketukar gitu. Dan seterusnya, misalnya seperti itu. Arus datanya nanti seperti apa, juga harus dianalisis dari mana ke mana, siapa yang butuh data apa. Siapa butuh data apa. Ini data di entry dari depan sampai mana, sampai mana, sampai mana. Nanti sampai pembayaran, diperiksa apa, berapa, apa yang diperiksa, per periksa harganya berapa, dan seterusnya. Itu arus data. Ada yang mau masuk, saya masukkan lagi. Tadi ada yang keluar masuk juga mungkin ya, terkait dengan sinyal. Tidak masalah. Nanti yang tidak bisa masuk, teman-teman yang tidak masuk, coba saya chat dulu. Yang memang terkendala, mana teman-teman K1, ya, yang terkendala koneksi, langsung akses e-Fikes saja. Ya. Nanti saya tunjukkan. Tadi kelompok 1, kelompok 2 mana? K2 juga, mana K2? Nah, K2 juga yang terkendala koneksi. Disilakan langsung akses e-Fikes. Ya, baik. Itu ada terkait dengan tadi mana sampai mana tadi, sampai di sini ya baik. Ini perancangan sistem informasi, perancangannya nanti ini agak buram gambarnya, ternyata aslinya memang buram ya, dari sananya. Nah, dirancang sistem informasi itu bisa mengakomodir seluruh pengguna di setiap bagian, di bagian analisis apa saja. Jadi ini kan sebuah bagian. Bisa masuk ke sebuah sistem informasi, datanya bisa masuk ke server, seluruh pengguna yang dibutuhkan bisa akses. Salah satu contoh si Amos misalnya, atau ini ya. Pekerjaan alun. Ya, halo Mbak Esa Talent ini bisa di mute mic-nya ya, Mbak Esa Talent mungkin sedang di alun-alun, apa kedengaran tadi. Baik, teman-teman. Itu yang sistem informasi itu harus mengakomodir seluruh bagian, seluruh unit, sehingga sistemnya bisa masuk, bisa terdata, tercatat. Salah satu contoh dari saya akan nyampaikan. Misalnya e-Fikes saja, ini kan e-Fikes itu sebuah sistem informasi. Saya bisa akses, saudara bisa akses, jadi kan alur datanya
Saudara, kalau materi dari saya, saudara bisa akses. Nanti saudara juga mengakses, melaporkan alur datanya dari saudara ke saya. Nanti di bagian administrasi bisa lihat seluruh data, siapa dosen yang online, siapa mahasiswa yang online, ya materi apa yang sudah diupload, itu kelihatan itu. Itu data informasi seperti itu. Itu sistem informasi yang dirancang untuk penyampaian materi pembelajaran yang di IFIKAS itu. Kemudian apa namanya, misalnya di Siamus contoh, sistem informasi akademik Unimus. Saudara kan mulai bayar, mulai dari dulu pendaftaran ya, pendaftaran sampai bayar-bayar per semester, ambil mata kuliah itu kan nanti di dosennya tahu, saudara, kalau dosen walinya tahu saudara ambil mata kuliah ini. Kemudian juga nanti dosen-dosen lain yang ambil mata kuliah bisa akses, bisa entry nilai dan seterusnya. Itu di sistem informasi akademiknya, termasuk juga di perancangan sistem informasi laboratorium, ya harus seperti itu. Seluruh unit, seluruh pengguna harus bisa dibuatkan aplikasinya dan bisa membaca, mengelola data yang dia butuhkan dan dia entrykan, dimasukkan dan seterusnya sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu perancangan sistem informasinya. Itu pengertian umum sistem informasi seperti itu, gambaran perancangannya, jadi harus digambarkan seperti itu. Dalam proses perancangan informasi, keberadaan analis menjadi sangat sentral dan strategi. Kok suara banter apa kabar dadak rasanya langsung kaget Pak. Madeg kan. Nah, saya mute dulu ya Mbak Esa ya. Esa. Mbak Esa apa Mas? Esa di silent dulu. Mas Esa. Pak, saya cowok, Pak. Mas, Pak. Mas, oh ya. Esa, oh Mas, ya maaf ya. Ya baik, tadi kan rame tadi sedang di alun-alun. Mas Esa ya maaf ya, tadi saya pikir Mbak ya, suara apa? Ya. Baik. Baik Mas Esa. Mas Esa di mana posisi? Di Blora, Pak. Lagi hujan, Pak. Sinyalnya putus-putus, Pak. Oh iya, di Blora ya. Baik, di Blora nanti bisa makan ledre pisang. Baik, Mas Esa ya. Tapi dengar suara saya ya Mas Esa? Dengar, Pak. Nah, ya alhamdulillah baik. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dalam proses perancangan ini, saudara sebagai analis namanya, jadi sebagai analis sistem menjadi sentral dan strategis, karena hasil analis yang tepat dan baik akan mendapatkan perancangan yang baik yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi saudara sebagai perancang sistem ini, sebagai bukan analis hasil-hasil laboratorium, ini maksud analis di sini adalah analis sistem informasinya, sehingga aplikasi sistem informasi yang dibuat nanti betul-betul sesuai dengan laboratorium yang kita kelola. Baik, itu pengertian umumnya. Nah, sekarang metodologi yang akan dikembangkan, aplikasi yang akan digunakan, itu juga harus dirancang dengan baik. Sistem informasinya nanti harus bisa diakses oleh apa, nanti perangkat-perangkat yang bisa mengakses apa, dan seterusnya itu juga harus dirancang dengan baik, mulai dari entry data, pengambilan pengelolaan manajemen spesimen, validasi hasil sampai dengan penjaminan mutunya, sama laporan-laporan hasilnya. Itu dan aplikasi-aplikasi sistem yang harus direncanakan kira-kira seperti itu. Misalnya untuk ngelola data itu mulai dari spesimen sampai hasil seperti apa. Kualitas dari hasilnya juga harus dijaga dengan baik, sehingga quality control-nya harus ada. Quality assurance namanya, penjaminan mutu dari di sistem itu menjamin mutu bahwa data yang diinformasikan di lab sistem itu betul-betul tepat dan akurat sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik, nanti aplikasinya juga ada manajemen pasien, mulai dari daftar pasien, kan? Seperti kita jadi pasien rumah sakit kan sudah di sistemnya sudah terdata kan? Kalau saudara periksa lagi, oh datanya sudah ada kemarin. Cek lagi, pernah dirawat, udah ada catatannya. Saya tuh punya akun rumah sakit di semua rumah sakit, di Karyadi misalnya. Saya kalau kontrol itu, oh Bapak, ada datanya, histori datanya, mulai dari saya daftar, sampai dengan saya pernah dirawat apa, sakit apa, pernah periksa apa lagi, pernah apa, itu datanya ada semuanya. Nah, itu manajemen pasien. Nah, termasuk juga nanti pasien yang ada di laboratorium, yang dia mulai register kapan, pertama dia periksa apa, memeriksakan laboratorium apa, dan seterusnya. Kalau datang lagi tinggal kodenya apa, dan seterusnya nanti datanya masuk. Kemudian manajemen spesimen. Misalnya spesimen pas diambil dari pasien itu, kalau yang bagus kan dikasih barcode. Kalau yang manual kan dikasih tulis spidol, gitu. Tulisnya bubble point itu kan, urin
Mas Anjar kan gitu kan. Misalnya darahnya Mbak Yusi gitu kan. Kalau yang manual kan gitu. Kalau yang sudah pakai sistem mungkin tinggal print code barcode-nya aja tempelin. Oh, ini kodenya Mas Anjar. Nanti kalau di mesin berikutnya tinggal dibaca barcode-nya. Oh, ini darahnya Mbak Yesi yang dibutuhkan periksa ini, dan seterusnya. Itu kira-kira nanti dengan sistem mungkin bisa seperti itu. Nah, itu sebagai perancang sistem harus bisa merancang sistem seperti itu. Itu manajemen spesimen, kemudian validasi hasilnya nanti hasil-hasil laboratorium kan dientrikan ke sistem tuh. Misalnya kalau urin itu proteinnya apanya, kalau darah itu apanya, hemoglobinnya, trombositnya, eritrositnya, pangsitnya, eritrositnya, trombositnya, terus misalnya ada gula darahnya, ada kolesterolnya, HDL-nya, LDL-nya, dan seterusnya. Itu juga nanti entry datanya yang dientrikan oleh analisator itu betul-betul valid atau tidak, nanti harus ada tim validasinya, ada aplikasi untuk validasinya. Valid, tidak valid, tidak valid. Salah satu contoh validasi ini seperti KRS saudara ambil, itu kan ada validasi dari dosen wali. Dosen wali itu ngecek, benar nggak mata kuliah yang diambil? Kalau nggak benar kan harus diperbaiki. Nah, valid, tidak valid. Baik, kualitas serunya tetap penjaminan kualitas. Ya, baik itu yang topik kedua terkait dengan metodologi, bagian-bagian sistem yang harus disiapkan dalam sistem informasi. Selanjutnya topik B, tahapan analisis. Nah, tahapan analisis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahap. Itu C bukan B ya, ini C ya. C, tahapan analisis. Pertama, analisis sistem ini identifikasi tadi. Sudah kita sampaikan di atas tadi. Identifikasi, penggunaan, pemanfaatan sebuah sistem. Apa saja tadi yang tanda tanya, apa, yang dibutuhkan apa, masalahnya apa, alur datanya seperti apa. Itu identifikasi. Di awal, setelah identifikasi baru menganalisis masalah. Kira-kira masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan apa, dengan model apa, dengan ini bagaimana, dengan cara bagaimana, solusi-solusinya. Misalnya kalau butuh informasi, tadi kalau butuh aplikasi untuk barcode spesimen, itu nanti bagaimana membuat aplikasinya, bagaimana printnya, di-printnya di kertas, apa di stiker, itu kan itu solusi tuh. Oh, di-printnya di stiker, nanti langsung stikernya nempel di botol spesimen itu, misalnya. Gitu contoh seperti itu, contoh sederhananya. Baik, selanjutnya analisis kebutuhan. Nah, di sistem itu butuh apa? Laboratorium itu butuh apa? Aplikasi yang digunakan berarti seperti apa? Outputnya misalnya nanti, untuk butuh pembayaran keuangan setiap pemeriksaan. Butuhnya berapa per pemeriksaan, harganya berapa, nanti outputnya adalah kwitansi tagihan. Kemudian cara pembayarannya bagaimana? Mau langsung ke bank, apa bayarnya, apa tunai, atau bisa GoPay, atau bisa pakai token OPPO, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan sekarang modelnya itu. Nah, itu analisis kebutuhan itu. Analisis kebutuhan. Salah satu contoh, saudara kan sekarang sistem informasi kalau belanja-belanja online bisa pakai token, bisa pakai apa. Itu kan disiapkan oleh analisis kebutuhannya. Oh, butuhnya aplikasi token, kayak gitu-gitu. Kemudian desain perancangannya, desainnya, tampilannya, visualisasinya sehingga nyaman. Contoh yang ya saya tuh memang kalau lihat aplikasi yang sudah jadi seperti Gojek, GoFood, Go itu ya, itu kan desain visualisasinya sudah nyaman, enak gitu kan. Gambar motornya yang bisa dilihat aja dah, motor sampai mana itu kan di sistem informasi Gojek itu kan gambar motornya bagus tuh. Nah, itu kan desain perancangan visualisasinya yang bagus, aplikasinya sehingga nyaman dipakai. Nah, itu misalnya untuk kalau di laboratorium ya, untuk front office tampilannya harus seperti apa, lebih nyaman seperti apa. Kalau tampilan nanti aplikasi untuk pasien, biar lebih bagus pasiennya bisa aplikasinya lebih bagus, seperti apa. Nah, ini desain dan perancangan sistemnya juga harus dipertimbangkan dengan baik. Baik, saudara-saudara, ini uji coba selanjutnya. Setelah didesain, kemudian dibuat aplikasinya sama programmer, bikin aplikasi ini. Setelah jadi diuji cobakan. Uji cobakan nanti sampai dengan aplikasinya bisa jalan apa enggak. Aplikasi untuk pasien, untuk kasir, untuk apa, udah jalan belum? Itu diuji cobakan. Saya sering nih membuat sebuah sistem informasi itu, uji cobanya kadang berkali-kali, kadang nggak pernah berhenti.
Sistem informasinya kartu ini sebentar saya mau gabungkan teman-teman yang mau masuk ini ada 3 orang mau masuk. Ya silakan yang mau masuk lagi. Tadi ada keluar masuk mungkin sinyal ya, tidak masalah. Baik, ini uji coba sistem informasi setelah dibuat, dirancang kemudian dibuat itu harus diuji cobakan, dicek entry-nya berjalan nggak, aplikasinya dibuka di HP bisa nggak, ya dibuka di laptop bisa nggak, setelah di entry datanya masuk atau enggak, sesuai kebutuhan nggak, masuk ke kasir nggak tagihannya nanti bisa diketahui oleh pimpinan atau tidak di aplikasi pimpinan misalnya. Nah hal-hal seperti itu harus diuji cobakan, dicoba sedetail-detailnya sampai dengan sistem informasi itu betul-betul bisa bagus dan akan kembali terus feedback-nya ke programmernya, ke perancangnya, jangan-jangan salah rancangan, jangan-jangan salah program, dan seterusnya terus akan berjalan terus. Baik, kemudian selanjutnya setelah betul-betul dicek bagus, diuji coba bagus, baru implementasi, sistem informasi dipakai oleh oleh lembaga laboratorium tersebut. Salah satu contoh, kita itu di tim IT membuat sebuah sistem informasi akademik, itu dulu di awalnya udah agak lama buatnya. Kemudian diimplementasikannya 2010 itu. Kemudian juga yang pembayaran online langsung via bank dengan akun, kode akun, misalnya saudara langsung bayar kode akun ke BSM, ke Bank Jateng Syariah, itu kan akunnya yang langsung ke si Amus, itu juga kita buatnya beberapa setengah tahun sebelumnya, setelah aplikasinya dicoba-coba, setelah kira-kira jalan, dicoba terakhir clear, langsung diimplementasikan. Nah, itu implementasi itu pemanfaatan sistem yang sudah dirancang dan dibuat. Itu implementasi. Baik, selanjutnya pemeliharaan. Kalau rusak, kalau error, kalau apa, baik hardware-nya maupun software-nya. Ini ada yang mau gabung lagi? Silahkan. Ada yang error, ada yang apa, tetap harus ada pemeliharaannya. Baik itu kira-kira nanti secara umum, tahapan analisis perancangan sistem itu ini. Jadi mulai dari identifikasi masalah, pembentukan modelnya seperti apa, kesesuaian model dengan kebutuhan atau belum, kemudian di penyesuaian, kemudian bikin aplikasinya, kemudian setelah bikin aplikasi baru diuji cobakan, bisa diterima atau tidak, setelah implementasi oke, uji coba oke, baru bisa diterapkan. Baik, itu adik-adik terkait dengan, kayaknya materi siang ini hanya itu. Hanya bab ini aja satu bab. Tentang analisis perancangan sistem yang diharapkan saudara bisa membekali saudara pengetahuan tentang sebuah sistem informasi kalau pengen bagus harus dirancang dan dianalisis dengan baik oleh seorang analisator sistemnya. Kalau analisator sistemnya, perancangnya sistemnya nggak bagus, ya hasilnya pasti nggak bagus. Jadi maka perancangan sistem ini menjadi sangat penentu untuk mendapatkan sebuah sistem yang baik. Seperti contoh sederhana tadi Gojek itu perancangnya yang luar biasa membuat aplikasi Gojek itu. Sampai Gojek bisa diaplikasikan oleh kita itu kan. Nah, kita bisa beli GoFood, macam-macam di Gojek gitu. Baik, itu saudara-saudara terkait dengan materinya hanya itu, nanti bisa dibaca di e-Vikas. Sudah ada, tinggal download ya. Ada yang tanya dulu, silakan. Yang tanya boleh. Silakan mau tanya. Yusi Pak, katanya Yusi Pak, Yusi mau nanya tadi katanya. Ya, silakan Mbak Yusi, silakan. Mbak Yusi Pratiwi, silakan Mbak Yusi. Enggak, Pak. Ya, Mbak Yusi. Mbak Desi Natalia boleh tanya, boleh. Siapa aja boleh tanya, silakan. Mas Anjar juga boleh tanya kah? Ya, silakan. Mas Anjar, Mas Esa tadi siapa? Yang saya salah sebut tadi. Esa Talent. Mbak Nadifa silakan bertanya boleh. Ya silakan Mas Anjar boleh, siapa aja boleh, siapa yang mau tanya. Ya. Sudah maksud belum ya? Yang saya sampaikan itu. Jadi intinya kita sebagai perancang sistem harus merancang sebuah sistem informasi di sebuah laboratorium dengan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari identifikasi masalah.
masalahnya mulai dari masalah kebutuhannya, analisis alurnya, alur datanya, kemudian selanjutnya di bagaimana solusi-solusinya, cara-cara penyelesaian masalahnya, selanjutnya dirancang desain aplikasi sistemnya, setelah dirancang, dibuat, kemudian diuji cobakan. Kalau diuji cobakan masih ada masalah, dikembalikan ke perancangnya, pembuatnya. Nah, diuji coba lagi, setelah clear, baru diimplementasikan. Nah, diimplementasikan, selanjutnya juga ada dirawat sistem itu. Nanti kalau nggak dirawat, kalau nggak diperbaiki, kalau ada error ini, error itu, nanti nggak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti contoh kan IFICAS kadang-kadang error juga, itu kan sistemnya, servernya, itu kan dalam masa perawatan. Servernya harus diurus oleh yang tanggung jawab di IT bagian server, kan gitu. Nanti kalau nggak bisa login, dan sebagainya itu kan juga teman-teman nggak bisa login ke IFICAS, itu kan juga harus ada komunikasi dengan bagian data, pengelolaan data di IFICAS-nya misalnya. Seperti itu, seperti contoh sederhana bahwa dalam sistem informasi setelah diimplementasikan atau digunakan harus dirawat dengan baik sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Adik-adik, kalau belum ada pertanyaan, saya akan share lagi IFICAS lagi, lanjut. Selanjutnya mana IFICAS lagi ya. Ya, saya mana ini ya, masuk lagi. Ya baik, kita klik lagi tadi perancangan sistemnya. Nah, langsung aja ke ini biar cepat. Jadi materi kita pada sore ini adalah ini. Nanti materi pokok di sini, nanti PPT-nya bisa dibaca sendiri aja. Kemudian langsung aja latihan soalnya nih. Nah, latihan soalnya klik di situ hanya 13 soal. Ini udah ada 9 tadi, kelompok tadi baru 9. Nanti meskipun nanti waktunya sampai 30 April, kan teman-teman saya akan bisa lihat kapan saudara ngeklik. Kapan, contoh udah 100. Udah pinter-pinter nih. Kapan ngekliknya kapan nih? Dia dikerjakan berapa menit? Kapan, jam berapa? Jadi nanti kelihatan. Teman-teman yang sregep sama yang las kelihatan. Meskipun saya kasih waktu. Jadi kalau yang teman-teman yang las itu biasanya terakhir itu. Nah, nanti akan ada perhatian tersendiri itu. Jadi kalau pengen bagus nilainya ya di awal-awal segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda akan mengganggu pekerjaan berikutnya, ya kan? Nah, nunda lagi, nanti lagi, lupa, terlewatkan, tidak mengerjakan, ya 0, waktunya habis, nggak saya buka lagi. Itu yang kuisnya ya adik-adik. Jadi ini hanya seperti kemarin aja, simple. Hanya benar salah aja, latihan soal perancangan sistemnya hanya benar salah saja, dan hanya 13 soal. Tadi saya mau bikin lebih dari 15, ternyata waktunya sudah jam 9 tadi, udah klik, kayak kadung nulis jam 9 bisa, jam 10 bisa diklik, udah jam 10 ya sudah nggak bisa saya tambahin lagi. Baik, itu perancangan sistemnya. Yang PowerPoint-nya itu sebenarnya sama, PowerPoint-nya itu hanya lebih ditekankan dengan tulisan yang agak besar-besar saja. PowerPoint-nya silakan dibaca saja. Baik, adik-adik, itu ada yang tanya, silakan. Mbak Nafira Septiana, Mbak Nafira, halo. Silakan kalau mau tanya. Ini Mbak Nailul putus nyambung, saya sambungkan. Nah, ya baik. Mbak Bella Arum, halo Mbak Bella Arum. Halo Mbak Bella Arum. Ya, Pak. Dengar suara saya? Dengar. Jelas atau tidak? Kira-kira yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Saya tanya lagi, Mbak Alfiatun Nur. Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Iya, Pak. Nah, Mbak Alfi, dengar suara saya? Iya. Iya, dengar, Pak. Siapa? Baik, Mbak Alfi di mana nih posisinya? Di Semarang, Pak. Semarang aja, deket aja ya. Deket-deket sini. Iya.
Sudah mendung-mendung ini Semarang ya, mau hujan. Ya. Mbak Fani, saya tanya, Mbak Fani Okta. Mbak Fani Okta, halo Mbak Fani. Dengarkah suara saya Mbak Fani Oktavi? Apa tuh Mbak Fani Oktavi apa tuh ya? Mbak Fani Oktaviola. Mbak Fani Oktaviola. Halo Mbak Fani Oktaviola, dengarkah suara saya? Mbak Fani. Mbak Fani apa Mas Fani? Mbak Fani ya? Apa Mas Fani? Fani. Mbak Fani? Ya, perempuan. Perempuan ya, tapi kok nggak dipanggil nggak dengar? Apa nggak dengar suara saya? Apa sedang makan? Ya Mbak Saidati aja, Mbak Saidati Zaina. Mbak Saidati, halo Mbak Saidati. Iya, Pak. Nah, dengar suara saya ya? Iya, dengar. Jelas atau tidak jelas? Jelas, Pak. Ya baik, ini teman-teman kan saya nyoba dengan CloudX ini kira-kira kualitasnya dengan yang biasa kita pakai sama atau tidak sama atau lebih baik yang sebelumnya? Siapa yang boleh jawab? Silakan dibuka mic-nya, jawab aja. Sama aja, Pak. Sama ya? Nah, baik, Bapak Ujiah ya? Sama, baik. Baik, terima kasih informasinya nanti kita... Halo? Pak, tapi ini lebih aman sama Zoom, itu lebih aman mana? Ya, jadi kalau karena ini milik, ya konon sih, namanya sosial media, dimanapun juga tetap aja kita harus hati-hati privasi kita ya. Karena data, makanya di HP kita itu data-data penting, selfie-selfie tidak penting, jangan di HP kita lah, nanti juga bisa ada masalah. Nanti kalau HP kita rusak kena orang, juga kan sering itu ada di sosial media ada kasus-kasus apa ya, punya orang toko yang tidak jelas disebarkan itu juga ya karena memang namanya di dunia ini sesuai dengan Quran surat Al-Asr itu lapih husrin, kebanyakan manusia ke husrin. Jadi orang jahat itu lebih banyak daripada orang baik. Maka kejahatan di sosial media pasti ada. Tapi kalau dari segi keamanan ini kacar ini, karena ini milik Telkomsel ya. Ininya aplikasinya dari setidak-tidaknya ini datanya ya di Telkomsel gitu. Mungkin setidak-tidaknya milik bangsa ini gitu itu aja. Intinya itu aja. Tapi sama aja aplikasi sosial media dimanapun, saudara juga harus hati-hati di aplikasi apapun. Ya Facebook, Twitter, ya Instagram, ya apapun. Kadang-kadang di Shopee, jualbeli.com itu kan kita kadang-kadang dihubungi orang nggak jelas itu kan. Tahu-tahu ada WA, ada telepon nggak jelas. Karena mereka membaca data di sosial media yang kita masuki di situ. Ya itu salah satu contoh. Jadi memang namanya teknologi informasi, salah satu kelemahannya banyak digunakan oleh orang-orang jahat untuk kepentingan kejahatan. Itu yang perlu kita hati-hati aja. Jadi apapun sebenarnya. Nah, jadi kalaupun ya banyak isu macam-macam ya di aplikasi apapun ya seperti itu. Baik, ini cuman memang ini kelebihannya satu aja yang saya perlu sampaikan sedikit ini. Kalau nanti jadi ya pakai cloud. Ini kan saya baru uji coba. Saya baru dapat trial dari CloudX ini. Trial ini baru trial nih, saya trial. Kalau nanti jadi kita beli pakai CloudX, nanti mahasiswa mendapatkan 10. Tadi di awal saya sudah sampaikan ke teman-teman. Rp10 untuk 30 GB yang pakai Telkomsel. Jadi nanti kayak seperti Ilmupedia kemarin. Ilmupedia itu kan kita dapat free 30 GB Rp0. Nah, nanti CloudX saudara akan dapat Rp10 saja untuk 30 GB selama 1 bulan CloudX. Jadi kalau katakanlah sebesar-besarnya kita pertemuan, satu pertemuannya itu 31 GB, maka akan cukup untuk 30 kali pertemuan hanya Rp10. Nah, itu yang saya tertarik hanya itu aja. Teman-teman akan dapat bantuan. Kalau untuk akun hostnya seperti saya, nanti bayarnya beda lagi. Karena saya jadi host harus bayar sekian rupiah itu. Tapi itu hostnya. Tapi untuk pengguna saya lagi ingin senangnya itu karena nanti para pengguna CloudX ini hanya beli Rp10 sudah dapat 30 GB, maka itu yang sangat menarik bagi kita untuk aplikasi ini.
Nah, itu aja. Tapi ini juga saya baru uji coba. Nanti kalau teman-teman dikira sama dengan seperti aplikasi kemarin seperti Zoom, itu ya berarti ini sangat memungkinkan untuk kita aplikasikan. Itu ya. Baik, adik-adik, ada yang tanya lagi? Silahkan sebelum kita akhiri. Pak, Cukup. Ya, aplikasi ya. clothing ini bisa diakses melalui PC. Oh, bisa. Teman-teman Ya. banyak yang nggak bisa download di HP. Oh iya, iya, baik. Bisa pakai PC. Ini saya pakai laptop, pakai komputer saya, meja saya. Jadi kalau yang nggak bisa, karena ini memang kelemahannya sedikit. Kalau HP-nya tidak support, aplikasinya nggak bisa download. Gitu. Aplikasinya. Coba kalau nggak bisa download, kalau di HP harus download aplikasi, di PC pun seperti Zoom, kan tetap harus download image untuk videonya. Image videonya tetap download, dibuka, nanti untuk aplikasi video komunikasinya, ya seperti Zoom biasa, sama. Jadi teman-teman yang nggak bisa download di aplikasi di HP, itu pakai laptop aja, pakai komputer aja, nggak apa-apa. Nanti tetheringannya dari HP ke laptop, gitu kan? Nah, sama aja. Baik, ada yang tanya lagi, Mbak Nadifa, silahkan Mbak Nadifa. Pak, mau nanya. Ya. Kalau uji coba dan evaluasi kelayakan prototip sistem itu merupakan fase akhir, Pak, dari perencanaan sistemnya, Pak. Ya, yang ini ya, yang apa namanya, kelayakan tadi. Uji kelayakan tuh masuknya di fase untuk, ya udah fase akhir setelah selesai kan, ada uji kelayakan di masa-masa uji coba. Setelah aplikasi sistem dibuat. Setelah aplikasi sistem itu dibuat, nanti kan ada uji kelayakan sebelum diimplementasikan. Jadi dia fase akhir dalam pembuatan aplikasi sistem. Nah, uji kelayakan ya kan pakai bisa nih. Itu tadi pada tahap uji coba tadi. Uji coba, tapi dalam pembuatan berarti sudah termasuk dari quality control pada saat aplikasi mau digunakan. Sebelum aplikasi itu, sistem itu digunakan. Baik, itu Mbak Nadifa ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada yang tanya lagi, silahkan. Silakan teman-teman, ada yang tanya lagi? Nah, ya, baik. Kalau ada yang bisa buka kameranya biar di sesi akhir kita bertatap wajah 1 menit aja mungkin sebelum kita akhiri. Ya, bisa dibuka kameranya. Kameranya sebentar aja. Saya biar bisa lihat kekangenan saya sama teman-teman. Mbak Nafira, Mas Anjar, udah kelihatan, Mbak Rizky, Mbak Anggraini, Mbak Saidatina, Mbak Bella, Mbak Hilda, Mbak Rena, siapa lagi itu ya, Mbak Anggraini, Mbak Alipatun, Mbak Fatihah, dan nampak cantik-cantik, cakep-cakep, Mbak Nailul, Mbak Delvina, Alegria. Ini Mbak Delvina yang dari Sulawesi Utara itu bukan ya? Bukan Pak, dari Timur Leste. Oh, yang Timur Leste itu. Oh ya, tadi saya cari tadi Mbak Delvina. Timur Leste mana? Tadi ternyata ada nyamuk. Ya, baik, Mbak Timur Leste. Udah sehat ya Mbak Delvina? Ya, sehat Pak. Alhamdulillah ya, baik. Ini teman Mbak Rizky, sudah kelihatan Mbak Rizky, Mbak Yolana, Mbak Wiwit, siapa lagi tadi? Mbak Tri Viroka tadi kelihatan. Kelihatan sekarang, kelihatan lagi. Mbak Diah Ayu. Mas-masnya mana? Mas-mas ganteng-gantengnya baru kelihatan, Mas ganteng dari Papua. Tadi Mbak Mas Esa, mana Mas Esa? Anda kelihatan wajahnya. Baik adik-adik, terima kasih atas konfirmasinya teman-teman. Ini di CloudX juga di Timor Leste bagus ya Mbak Delvina. Nah ini Mas Esa kelihatan. Iya Pak. Bagus ya? Ya? Kadang-kadang bikinnya juga jelek sih Pak. Jelek juga ya. Ya. Tapi dengan Zoom kemarin kualitasnya sama nggak ya? Sama sih. Sama ya. Tapi ya kadang sinyal internetnya ya, karena sinyal internetnya kena putus ya. Baik. Kalau ini kalau digunakan untuk keluar macet, Pak. Untuk keluar macet ininya, apa namanya? Mikrofonnya apanya? Apa Kan seumpama kan kita buka exclude-nya di HP kan, Pak. Lah, kan kalau seumpama kita pingin minimize untuk buka WA itu kelihatannya exclude-nya itu macet gitu, Pak, kayak terhenti, Pak. Oh, berhenti. Oh, iya.
Ya baik, itu memang multitaskingnya ya kurang bagus. Ya, kalau yang Zoom kemarin bagaimana? Sama nggak, Mas Esa? Kalau Zoom itu sama kita kan ada tetap muka online gini ya, Pak. Terus kita Ya. kan mau kayak keluar, mau lihat grup gitu, itu masih tetap bisa berjalan, Pak. Jalan, ini multitaskingnya bagus ya. Ya nanti kita sampaikan ke Telkom. Ini juga multitaskingnya terlalu agak berat gitu ya. Ya nanti kita sampaikan. Nanti ini kan lagi trial nih. Saya akan sampaikan ke Telkomsel. Kalau nanti memang ada gangguan, tadi juga gangguan dari teman-teman yang grup awal, saya juga di grup awal tadi pagi, saya juga keluhan-keluhannya saya tulis, kita sampaikan ke Telkomsel. Ya mudah-mudahan nanti perbaikannya ya setidak-tidaknya sama ya kualitasnya dengan Zoom sehingga kita menggunakannya juga nyaman. Dan juga kebijakan privasinya karena kan isunya Zoom itu kebijakan privasinya dibuka jadi nggak aman. Sehingga di Singapura kata teman-teman itu di ban itu nggak bisa dipakai di Singapura gitu. Tapi kan kalau di kita ini aplikasinya Zoom itu ternyata relatif lebih bagus dari yang lainnya. Saya sudah coba beberapa aplikasi sih. Nah ini CloudX juga saya coba tawarkan kalau memang sama kualitasnya dengan Zoom, nanti kita akan coba aplikasikan. Tapi kalau nanti memang tidak terlalu bagus, sangat beda dengan aplikasi yang Zoom, ya mau tidak mau suka tidak suka, mungkin nanti CloudX ditinggalkan orang gitu ya. Baik, adik-adik ini nyoba CloudX itu mudah-mudahan bisa jadi alternatif setelah mungkin teman-teman kan resah dengan ada informasi miring dari aplikasi Zoom itu kan. Dengar-dengar ini gini itu kan. Kadang-kadang dan sebagainya. Saya juga kemarin dilapori pimpinan di dekan Fakultas Kedokteran menyampaikan ke saya, ini Zoom tuh gini ya. Saya juga ada alternatif lain. Nah, saya coba cari alternatif lain ya. Salah satu alternatif yang saya temukan ya ini yang Zoom. Meskipun ada WebEx cuma lebih mahal. WebEx itu lebih mahal pembayaran paketan datanya sama akunnya juga mahal sekali. Kita nggak bisa beli. Sehingga ini yang kira-kira lebih mahal. Ini lebih miring ini. Kalau Telkomsel karena milik Indonesia untuk education ini lebih miring, dan kata mereka teman-teman Undip, mungkin juga teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang kuliah di Undip sama di UNES atau teman lainnya ada penggunaan CloudX itu seperti apa. Kita juga tidak mau ketinggalan dengan perguruan tinggi negeri lainnya dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran seperti ini. Baik, karena itu ya materi kuisnya benar salah saja di IPIKAS. Saudara tinggal klik benar salah saja. Benar salah. Nanti kayaknya saya kasih kesempatan beberapa kali sampai 3 kali lah. Nanti kalau yang belum puas dicoba lagi sampai saudara mendapatkan nilai yang terbaik menurut saudara. Nanti saya akan ambil kuis nilai yang terbaiknya. Dan itu juga sekaligus sebagai laporan ke saya aktivitas dan kualitas keseriusan saudara belajar dengan saya, sehingga nanti ada jam, tanggal, jam berapa nanti kelihatan. Nanti kalau teman-teman itu ngerjakannya akhir terus tanggal akhir itu nanti ini saya kasih di dahinya kasih huruf M. Ini agak-agak M, malas gitu ya. Kalau yang awal nanti di dahinya saya tulis di sini di layarnya ini S, sergap. Baik, itu guyonan aja, maaf. Tapi tergantung teman-teman juga, kalau nanti memang aksesnya susah, pas paket data lagi tidak ada, juga saya kasih kesempatan, yang penting saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, baik, kita adik-adik ya. Selamat belajar, sehat semua. Salam buat keluarga, maksimal tetap belajar, segera jadi ahli-ahli sains terapan teknologi laboratorium medik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.